Hai. Mulai tutup. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Baik, sebelum kita memulai doa malam Shalom, yang luar shalom. biasa, sore hari ini mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Kumpulkan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Untuk kami mau siapkan hati kita, untuk kami mau berdoa, untuk kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan, sama kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan, berarti teman saudara-saudara kami yang belum bisa hadir atau masih perjalanan untuk mengikuti doa malam PD Harvest Blessing sore hari ini. Tuhan kau sertai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sinyal kami masing-masing lewat Zoom malam hari ini. Tuhan kau berkati kami, tolak kuasa roh jahat yang mengganggu sinyal buruk. Tuhan tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa, jamah kami, lawat kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mulai doa malam, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Shikarala bara bala bara bala bara bala bala ma shikarala ma yara lama shanara lama yara lama. Terima kasih Tuhan. Yara lama 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 shanara lama 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 lama. Kinara lama shanara lama yara lama. Haleluya. Yara lama yara lama. Yara lama 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 lama. Shikara lama 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 lama. Kuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dan tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Kami berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Amin. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati, kekuatan di hidup ini, kekuatan di hidup dapat
dalam sekarang apa kata pernah tinggalkan setia menolak berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Ajak kau Tuhan penuh kuasa sanggup melihat keadaan dalam tangan seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Ajak kau Tuhan, ajak kau Tuhan, penuh sampai sanggup pulihkan keadaan dalam tanganku seluruh tak akan goyah selalu tak akan goyah selalu tak akan goyah selamanya. Mari sembah Dia, sungguh ajaib kau Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi orang yang percaya. Mari sembah Dia. Shiara bala 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 shiara la bala 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 shiara la baya la bu shiara la Dia terus sembah Dia. Shiara la bala 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 bala. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Membawa hati kami Tuhan. Kami sujud menyembah. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang bala 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 kira la bala bala basya la kami perlu Kau Tuhan, kami perlu jamaah Tuhan, kami perlu lawanan Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, Yesus namanya. Kira bala 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 bala. Kira bala kira shagara Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Oh haleluya, Engkau sungguh ajaib Tuhan, dahsyat kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan. Ya la bala 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 basya. Ya la bala bala bala. Daya seperti Engkau begitu mengasihiku,
Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab, ya Tuhan, semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan aja, Kau turun tangan mengantarku sampai. Aku percaya Tuhan, Kau turun tangan memberkatiku. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal segenap hati. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup menjawab semua misteri hati. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Tuhan sanggup menjawab kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan melihatku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sama-sama yang percaya, aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan berkati. Sekali lagi yang percaya, aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memberikan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku aja, Kau turun tangan haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat
Tuhan, ada keajaiban-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata memulihkan setiap hati yang percaya. Haleluya, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersembah Dia. Biar namanya Haleluya. Haleluya. Kami terus percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah bala-bala-bala syakara-lama. Biarlah bala-bala syakara-lama. Biarlah bala-bala-bala Biarlah kami mau siapkan hati kami Tuhan sebelum masuk dalam firman Tuhan. Kami mau Tuhan sekali lagi merasakan kehadirat-Mu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan. Kami enggak mampu tanpa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Menuntun, menyertai, memulihkan setiap hati kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kira laba-laba-laba apa syarala. Yang Kau Tuhan nolongku, amin, yang selalu setia bersama, yang selalu setia bersama kasih-Mu, kasih-Mu yang sangat membawa kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh percaya kuasa-Mu terlebih besar, apa Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Hidupku kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Haleluya. Tuhan yang selalu setia, yang selalu setia bersama kasih-Mu Tuhan
kasih-Mu dahsyat murah kehidupan sungguh berserah sama-sama sungguh percaya kuasa-Mu terlebih besar hingga aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Lama-lama tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang percaya mari angkat kedua tangan kita, masa terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Sekarang lama-lama tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, lihat tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, berikan hidupku. Sama-sama kita katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Sama-sama kita percaya, pulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, nyata di tempat ini, mujizat-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, siap kami Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu tiap-tiap hari kami Tuhan, bahkan sampai hari ini, kami Kau berikan kesempatan untuk kami bersekutu doa malam PD Harvest Blessing. Buka telinga hati kami untuk kami mau dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia, penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa ada dan menyertai kita dalam setiap situasi dan kondisi. Kita boleh tetap percaya Tuhan itu baik adanya. Biarlah di tanggal 20 di bulan yang ke-11 ini, biarlah terus apa yang menjadi kerinduan dan apa yang menjadi doa pergumulan kita, biarlah satu persatu bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu, saya dapat sebuah tema tentang sebelum kita ini masuk dalam tutup tahun, Tuhan ingatkan saya supaya seluruh jemaat di ibadah online Harvest Blessing, biarlah malam hari ini Tuhan ingatkan supaya kita hidup dalam
pemberesan hati. Kalau kita tidak hidup dalam pemberesan hati, maka kehidupan kerohanian kita ini akan mengalami stagnasi, kita tidak bisa mengalami sebuah progres, kita tidak bisa mengalami sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan, karena kita ini belum beres dalam hati kita. Oleh sebab itu, malam hari ini Anda akan belajar, semua itu sudah tertera di Alkitab, sehingga Alkitab ini adalah buku yang paling baik, buku yang dari zaman dulu sampai sekarang itu dipercaya oleh semua orang menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Dikatakan demikian di Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Ini agak trouble ya, enggak ya. Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Raja Salomo sudah berkata seperti ini, kalau kita ini melihat air yang wajah kita ini ada di sana, demikian juga hati kita ini juga kelihatan ada seperti yang kita lihat. Demikian juga saudara dan saya, pada saat kita mendengar firman Tuhan ini, apakah kita siap untuk dikoreksi? Apakah kita siap untuk diperbarui, dibenahi oleh Tuhan, supaya kehidupan kita ke depan itu makin baik? Biarlah apa yang menjadi rancangan kita hari lepas hari itu makin sempurna kalau kita ini beres dalam hati ini. Tidak peduli laki maupun perempuan, tua maupun muda, siapapun di tempat ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan buat Anda, hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Ayat yang sering kita hafalkan itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Raja Salomo lebih tegas lagi ngomong seperti gitu, saudaraku ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita ini tidak kita waspadai, hati kita ini tidak kita bereskan, ternyata kita ini tidak dapat kehidupan. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena Raja Salomo itu tahu bahwa hati kita ini adalah sumber pilihan. Hati kita ini adalah apa? Kacamata kehidupan. Apa yang kita lihat ke depan itu pun juga ada di hati kita. Hati kita ini juga adalah sumber penentuan, Bapak Ibu, ya. Tetapi kenyataannya ketika kita melihat ada banyak orang-orang Kristen itu yang masih tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Karena apa? Ketika mereka berdoa, mereka tidak mengalami sebuah pertumbuhan di dalam kerohaniannya dan juga di dalam keluarga. Mereka tidak mengalami sesuatu yang baik dan juga di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam persekutuan, mereka selalu bertengkar. Kenapa? Karena sekali lagi sumbernya ada di hati kita. Kalau hati kita ini belum beres, kita ini dikit-dikit kepingin ribut. Dikit-dikit kita ini kalau enggak, kita ndak buat masalah kayaknya ndak enak gitu, saudara. Ya, karena apa? Karena sumbernya sekali lagi ada di hati kita. Nah, Tuhan tegur malam hari ini buat setiap kita yang ada di tempat ini, supaya kita sadar bahwa firman Allah itu berkata dalam diri manusia, sesungguhnya itu tanda petik ada 4 penyakit hati. Nah, ini saudara dia yang membuat kita ini tidak bisa bertumbuh, yang membuat kita tidak bisa beres. Nah, malam hari ini renungkan dari 4 pemberesan hati malam hari ini, kira-kira Anda itu ada di mana?
Tidak peduli siapa yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, berapa lama Anda itu jadi Kristen, berapa lama Anda itu melayani Tuhan, kalau Anda sekali lagi tidak bereskan hatimu, maka sia-sialah setiap ibadah kita. Sia-sialah juga setiap doa dan pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan. Karena sekali lagi Salomo berkata, dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak beres, berarti yang ada dalam hidup kita bukan kehidupan. Sebaliknya adalah kematian. Di dalam hidup kita akan terjadi banyak hal yang tidak beres. Sehingga sekali lagi ketika kita tidak bereskan hati kita, semuanya akan jadi berantakan. Apa yang disusun Tuhan di hidup kita jadi rusak karena kehidupan hati kita tidak benar. Yang pertama, 4 penyakit hati yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah hati yang degil atau hati yang bodoh, Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 17 berkata demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Loh, Bapak Ibu, di sini ayatnya sudah jelas, bukan saya yang ngomong, tetapi firman Tuhan yang ngomong. Karena sekali lagi perlu kita renungkan bahwa hati ini adalah pusat segala perasaan batin, Bapak Ibu. Tempat menyimpan semua pengertian, tempat menyimpan semua perasaan, tempat menyimpan semua pengenalan kita akan Tuhan. Itu semuanya ada di dalam hati. Kalau hati kita sekali lagi masih di dalam tanda petik, saudaraku ya, hati kita masih degil, hati kita masih bodoh, maka kekristenan kita ini akan seperti tadi yang saya katakan akan stuck, yaitu apa? Berjalan di tempat. Ya, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kenapa? Artinya degil. Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, dibuat Tuhan bisa berputar-putar, bukan cuman 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai 40 tahun. 1-2 generasi itu akhirnya hilang, lenyap di padang gurun. Kenapa? Karena orang Israel itu membereskan hatinya ketika ada di Mesir, ketika keluar dari Mesir, dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, mestinya bersyukur, mestinya bersukacita. Tapi di tengah jalan mereka selalu menggerutu, mereka selalu ngomel, mereka selalu komplain, mereka selalu protes sama Tuhan. Karena kedegilan hati mereka, Tuhan marah. Sampai akhirnya dibuat berputar-putar oleh Tuhan sampai 40 tahun. Bapak Ibu, kadang-kadang orang Kristen itu seperti ini. Kita ini nggak sadar. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam hati yang degil, hati yang bodoh. Dikatakan tadi itu yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Berhati-hati Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita, setiap saat kita ini diperhadapkan dengan banyak keputusan. Berhati-hatilah ketika kita memutuskan sesuatu yang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan. Apa yang kita putuskan itu tidak membuat orang lain itu menjadi berkat. Karena apa? Karena sekali lagi pengenalan kita dan pikiran kita yang sia-sia itu yang bekerja dalam hidup kita.
Sehingga Tuhan itu tidak menjadi yang utama di hidup kita. Dikatakan tadi juga pengertian yang gelap. Nah, orang Kristen sudah percaya Tuhan, sudah beribadah, sudah ada di rumah Tuhan, sudah setia melayani. Tapi hatinya masih degil, hatinya masih bodoh. Kenapa? Dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, makanya saya mau katakan buat Anda-Anda yang setia beribadah. Berkali-kali saya ngomong, ayo kita jangan sekedar ibadah, jangan sekedar kita mendengar, memuji, berdoa malam hari ini, tapi biarlah segenap hati kita. Tuhan sudah berfirman, kasihilah aku dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, segenap jiwamu. Nah, ketika kita mau praktek dengan benar, Tuhan minta yang utama itu loh, bereskan dulu hatimu. Karena Tuhan tidak lihat penampilan kita. Orang dunia bingung ketika datang ibadah onsite, rambutnya di salon, mukanya di sablon. Supaya apa? Orang lain melihat kita, oh itu tampan, itu cantik, itu luar biasa. Tuhan sekali lagi tidak melihat apa yang ada di luar. Tuhan lihat apa yang ada di dalam kita. Di dalam bahasa Yunani itu dikatakan kardia, yang namanya hati itu dikatakan kardia, kekuatan-kekuatan otot kita di dalam hati ketika kita condong kepada kedegilan, maka arahnya akan kepada kedegilan dan kita akhirnya tidak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Karena apa? Kita masih dikuasai dengan kedegilan hati. Kita masih dikuasai dengan kebodohan. Bapak Ibu berhati-hatilah, permisi berbicara saya seperti ini, supaya Anda, saya rindu, Anda semua yang mendengar ibadah Zoom malam hari ini, Anda itu mengalami kemerdekaan, kemenangan, pembebasan, pemulihan, kesembuhan. Itu kerinduan saya sebagai hamba Allah. Tapi kalau sekali lagi semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Ada orang yang doanya tidak selesai-selesai, akhirnya mundur dari ibadah doa malam. Akhirnya mundur dari gereja dan komunitas persekutuan doa. Kenapa? Karena hatinya degil. Ketika ditegur dengan firman Tuhan, dia tersinggung, dia marah, dan akhirnya dia katakan percuma ibadah, tidak dapat apa-apa. Demikian juga ketika ngalamin masalah situasi yang sulit. Ketika kedegilan seseorang sudah diberitahu firman Tuhan, kita diminta-minta hikmat sama Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Tapi kita tidak pernah minta hikmat dari Tuhan. Kita selalu ngambil keputusan, kita ngambil segala hal yang kita kerjakan itu dengan pengalaman kita. Kita lupa menyertakan Tuhan. Berarti kita masih hidup dalam kedegilan. Berhati-hatilah Bapak Ibu, karena ini banyak di akhir zaman orang-orang Kristen seperti itu nampak di luar beribadah, tapi hidupnya, hatinya masih penuh dengan kedegilan. Yang kedua, saya tidak mau berlama-lama. Yang kedua ini perlu kita renungkan adalah apa? Hati yang bercabang. Itu PowerPoint-nya hatinya dikasih 2. Ya, manusia kan hatinya 1, tapi dikasih 2. Kenapa? Hatinya double, hatinya bercabang. Kalau hidup manusia hatinya bercabang, itu juga seperti itu yang terjadi. Yakobus 1 ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wow, Bapak Ibu, ini lebih keras lagi. Orang yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya. Hatinya mendua. Artinya apa? Kalau Sabtu, Minggu, Senin, Rebo beribadah kepada Tuhan, takut sama Tuhan. Tapi di hari yang lain dia hidup dengan cara dunia. Nah, ini yang dikatakan mendua hati.
Mereka praktek dengan apa yang ada, dengan logika mereka, dengan apa yang mereka lihat, tapi mereka tidak praktek dengan apa yang tidak kelihatan. Karena Tuhan itu selalu memfokuskan kita kepada yang ilahi, yang supranatural. Anda harus belajar dibawa oleh Tuhan kepada satu dimensi yang supranatural, yang tidak kelihatan. Supaya kita belajar kalau kita masih terus fokus kepada problem, masalah, keadaan yang belum selesai, Anda tidak bisa melihat pertolongan Tuhan itu besar. Anda tidak bisa melihat seperti lagu tadi bahwa Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu dahsyat. Anda tidak bisa lihat, kenapa? Hatimu sudah bercabang. Dan Anda berkata, itu kata orang-orang rohani, itu kan kata gereja, itu kan kata WL, kata pemain pujian. Buat saya tidak pantas. Makanya orang-orang seperti ini sedikit-sedikit selalu mencampur adukan yang namanya firman Tuhan dengan apa? Buku-buku yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Mereka masih percaya dengan apa yang namanya tahayul, mereka percaya dengan apa yang namanya primbon, mereka percaya dengan kata-kata negatif di sosial media. Mereka selalu melihat TikTok dengan kata-kata negatif yang ada, menuduh istri, menuduh suami, menuduh keluarga, menuduh pikiran-pikiran kita. Saya mau katakan buat Anda, berhati-hatilah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Karena itulah yang akan membawa hatimu kepada Tuhan atau hatimu kepada dunia. Kalau kita melihat apa yang ada di dunia, yang ada adalah kesedihan, yang ada adalah keperian, yang ada akan membuat hati kita kecewa. Tapi kalau Anda memandang Tuhan, Anda yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti ada. Aku yakin bahwa aku akan selesai dalam kondisi seperti ini. Meskipun kondisi seperti ini, aku tetap percaya kalau Tuhan sanggup menolong aku tepat pada waktunya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Aku tidak percaya apa kata manusia. Aku tidak percaya apa kata para pakar ekonomi. Aku tidak percaya apa kata dokter. Yang penting aku percaya firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau tekankan dalam hidup Anda. Supaya hatimu jangan bercabang. Supaya hatimu jangan mendua. Kalau hatimu mendua, engkau selalu berpikir, iya ya kalau ditolong. Iya kalau enggak. Iya kalau selesai. Iya kalau sembuh. Jadi selalu Anda berperasaan iya atau tidak, iya atau tidak. Selalu Anda tidak pernah ngotot dengan kata-kata iya. Kenapa? Karena hatimu sudah mendua. Berhati-hatilah Bapak Ibu, karena Tuhan selalu menguji orang-orang benar di akhir zaman ini dengan apa yang Anda imani, dengan apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda lakukan. Itu yang Tuhan mau lihat. Supaya hatimu tidak mendua hati. Nanti tangannya gatel katanya, wah ini mau terima jen, mau terima duit katanya gitu. Kenapa? Orang dunia katakan seperti itu. Jadi nek gatel tangannya tambah digaruk-garuk saudaraku ya, sampai keluar yang namanya darah, sampai keluar bintik-bintik. Padahal itu adalah penyakit. Nah, orang dunia kan pikirannya seperti itu, tahayulnya masih kuat. Nanti kalau sudah ada di rumah, tiba-tiba kok pengen gatel. Wah, tidak boleh digaruk. Kenapa? Ini ada orang yang merasani aku. Ini ada orang yang membicarakan aku. Aku tidak boleh garuk supaya orang itu pun juga tidak masuk di hatiku. Wah, katanya gitu. Padahal telinganya ini perlu sekali untuk diselesaikan, tapi tidak mau diselesaikan. Karena apa? Pikiran-pikiran dunia sudah meracuni pikiran kita, sehingga hati kita pun jadi ikut bercabang. Bapak Ibu, berhati-hatilah. Karena ini di akhir zaman banyak anak-anak Tuhan yang kelihatannya notabene sudah ada di rumah Tuhan, tapi selalu
hidupnya praktek dengan kenyataan yang dialami. Ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Praktekno ini dengan apa yang tidak kita lihat. Sebab Anda kalau terus praktek dengan apa yang tidak Anda lihat, artinya gini, kalau Anda belum sembuh, Anda praktek, aku pasti sembuh. Kalau Anda belum selesai, percaya, selesai pekerjaanku. Kalau Anda belum diberkati, Anda harus percaya, aku pasti diberkati. Kalau pekerjaanmu sepi, Anda harus percaya, pekerjaanku pasti diberkati Tuhan. Apapun juga kondisimu, Tuhan sekali lagi melihat hatimu. Kalau hatimu beres, Tuhan pasti memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, ya biar tidak berlama-lama. Penyakit hati yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, ini perlu menjadi perenungan buat kita. Hati yang keras. Orang Kristen tidak sengaja masih ada di dalam hati yang keras. Berhati-hatilah ketika kita sudah percaya Tuhan. Bereskan hidupmu, bereskan hatimu. Jangan sampai hati kita ini keras. Mazmur 95 ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ini orang-orang Israel sering menguji Tuhan. Sering, sekali lagi saya ulang, protes sama Tuhan, marah sama Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Kalau malam hari ini pun juga Anda dengar firman Tuhan, berarti Tuhan itu cinta Anda. Supaya Anda jangan mengeraskan hatimu. Kalau kita mengeraskan hatimu, hati kita berarti ketika kita ini tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Tahu bahwa kita ini harus ngampuni, tapi kita ini tidak mau praktek ngampuni. Tahu kalau kita ini harus bertobat, tapi kita tidak mau berubah untuk bertobat. Kenapa? Hatinya sudah mengeras. Kenapa hatinya bisa mengeras? Karena karena iblis yang bekerja di hidup mereka, juga bisa karena situasi dan kondisi memaksa dia hatinya mengeras. Juga bisa karena keluarga yang membentuk dia akhirnya menjadi hati yang keras. Saya doa beberapa minggu ini, saya digerakkan Tuhan untuk untuk nanti bisa melayani Anda yang rindu untuk berkonseling kepada saya. Nanti saya akan cari waktu yang tepat, saudara itu ya. Bapak Ibu, hati yang keras ini perlu menjadi perenungan buat kita. Supaya kita jangan sekali lagi nuduh orang-orang di sekitar kita. Kadang orang-orang di sekitar kita itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memproses, membentuk kita menjadi sempurna. Oleh sebab itu jangan kita mengeraskan hati kita. Nanti kalau pendeta itu khotbahnya kenceng terus diomeli, protes. Pendeta kok tanpa humor, ya? Kok tanpa guyon. Nanti nek pendeta ini banyak guyonnya. Oh, pendeta kok sepertinya stand up komedi. Wah, protes terus saudaraku ya. Nanti pendeta ini datang beribadah, dasinya kepanjangan, diprotes lagi. Pak pendeta dasinya kepanjangan. Jadi setiap melihat hamba Tuhan selalu protes. Makanya pendeta ini langsung ngamuk. Di dalam diri ibu juga harus perlu digunting. Loh, apanya yang digunting, Pak? Lidah ibu perlu digunting, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan buat Anda, ketika kita ini datang beribadah, seperti malam hari ini, di rumah Anda masing-masing, di ibadah online masing-masing ini, saya tidak tahu apa yang Anda dan kita semua, ketika Anda ada di rumah ini, Anda
betul-betul menikmati firman Tuhan, atau Anda cuma sekedar dengar-dengaran firman Tuhan sambil Anda melakukan aktivitas yang lain, yang tahu semua itu cuma Tuhan. Tapi satu hal, ketika Anda menghampiri Tuhan, ayo taruh segala beban, segala masalah problemmu di bawah kaki Tuhan. Dan juga Anda jangan mengandalkan apa yang Anda miliki. Hartamu, kepandaianmu, titelmu, gelarmu. Ayo, semua itu taruh di bawah kaki Tuhan. Hanya Tuhan yang paling tinggi. Hanya Tuhan yang paling dimuliakan. Maka hatimu yang keras itu akan mudah dimasuki firman Tuhan. Sehingga kita bisa diubah dari yang tidak baik menjadi baik. Makanya yang menjadi sulit itu bagi Tuhan itu bukan sebuah mujizat. Orang sakit jadi sembuh, orang lumpuh jadi berjalan, tuli jadi mendengar, buta jadi melihat. Bukan itu yang jadi susah. Yang jadi susah dalam hidup orang-orang Kristen adalah apa? Perubahan dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Artinya apa, Pak? Ketika kita ini disakiti, belajar kita mengampuni. Firman Tuhan ngomong, kalau kita ditampar pipi kiri, kasih no pipi kanan. Kalau dia minta baju, kasih dia jubah. Loh, artinya adalah apa? Ini bicara tentang hati. Kalau hatimu benar-benar rendah hati, hatimu berarti benar di hadapan Tuhan, Anda tidak perlu takut. Apapun yang terjadi di depan, Anda tetap percaya. Ada tangan Tuhan yang menyertai aku. Ada tangan Tuhan yang membela aku. Ingat ibu-ibu, ingat para istri yang ada yang dengar firman Tuhan malam hari ini. Apapun keberadaanmu, ketika engkau mungkin disakiti orang-orang di sekitarmu, pandang Tuhan. Lihat, minta sama Tuhan kekuatan hati. Apapun yang belum berubah dalam hidupmu, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah yang sulit jadi mudah. Tuhan sanggup mengubah orang-orang yang menurut pendapat orang dunia itu tidak bisa berubah. Sanggup diubahkan. Dimulai dari mana? Orang-orang yang mau hatinya itu lembut. Yang ketika protes sama Tuhan, dengan sebuah kejujuran, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan pasti menyelesaikan keadaan kita. Kalau itu menjadi sebuah kenyataan, semuanya akan terkendali. Suatu saat saya ini didatangi seorang ibu. Ibu ini bilang gini, Pak, suami saya itu permisi Pak, doyan jajan Pak. Oh ya enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Jujur aja, kalau memang doyan jajan ya sudah. Doyan wanita Pak. Gimana saya doa Pak? Saya sudah berkali-kali doa tapi tidak ada pemberesan. Kemudian saya bilang gini sama ibu itu. Hatimu siap ngampuni. Loh, saya sudah siap ngampuni Pak. Saya yakin suami saya itu bisa berubah. Tapi caranya bagaimana Pak? Supaya suami saya itu loh, kalau ke kuntilanaknya, kalau ke willnya itu ada halangan, ada rintangan. Kemudian saya ngomong gini Bu, coba Ibu praktek no, ya. Tuhan, aku minta suamiku dikelilingi pagar berduri. Saya bilang gitu. Kalau dia menuju kepada tempat yang tidak benar, biar pagar itu yang berjalan. Sehingga duri itu nancap di tubuhnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau suami itu menuju kepada tempat-tempat yang tidak benar, tanda petik tempat yang tidak benar, dia menuju ke willnya, dia menuju ke kuntilanaknya, tiba-tiba motor yang dia kendarai itu tiba-tiba bisa terpeleset. Istrinya langsung ngerti, oh ini pagar berduri yang Tuhan kerjakan. Ketika dia suatu saat suami itu kepingin lagi menuju kepada tempat yang dia sukai, saudaraku ya, tiba-tiba bannya meletus, saudaraku ya. Istrinya langsung ngerti, oh ini pagar berduri yang Tuhan mau kerjakan. Berkali-kali sampai suaminya itu akhirnya bertobat dan percaya Tuhan. Dan dia ngomong bahwa Yesus yang kamu sembah itu ternyata yang menghalangi aku
untuk menuju ke sana, ke sana, ke sana. Sekarang aku bertobat karena aku tahu Yesusmu itu hidup. Bapak Ibu, berhati-hatilah, khususnya bapak-bapak. Nek doa nih seorang ibu, itu besar kuasa nih. Haleluya. Apalagi doa seorang bapak, itu besar kuasanya. Kalau bapak itu bersatu dengan istrinya, maka semuanya itu akan menjadi sebuah penggenapan. Yang terakhir, waktu saya sudah habis. Yang terakhir, aduh, agak trouble ini. Yang terakhir adalah hati yang luka atau hati yang patah. Nah, ini Bapak Ibu baru keluar. Ya, hati yang luka atau hati yang patah. Bapak Ibu ini menjadi perlu perenungan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya masih dalam kepahitan, trauma, terluka batinnya dengan masa-masa lalunya, sehingga dia tidak bisa beres di hadapan Tuhan. Makanya malam hari ini saya rindu supaya Roh Kudus di tempat Anda masing-masing membereskan hatimu. Mazmur 147 ayat yang ketiga, Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau kita masih hidup dalam kepahitan, ayo Tuhan ingatkan malam hari ini, jangan kita hidup dalam kepahitan. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini tergenapi karena apa? Karena kita masih hidup di dalam kepahitan. Kita masih hidup di dalam luka-luka. Ayo Bapak Ibu, hatimu tidak bisa berubah, hatimu tidak bisa berbuah karena kalau masih ada luka dalam hidupmu. Tahun 2015 atau 2016, saya pernah konseling seseorang wanita yang sudah pacaran 5 tahun, kemudian putus dengan pacarnya, saudaraku ya. Dia ngomong gini, pakai puitis ya, bukan perpisahan yang kusesali, tapi pertemuanlah yang kutangisi. Waduh, dia pakai pepatah seperti itu. Dia bilang seperti itu dan sampai suatu saat, loh, pacarnya ini bawa ceweknya ke gereja yang sama, saudaraku ya. Pacar ini keterlaluan, saudaraku ya. Dan akhirnya ribut di gereja, sampai dibawa di gereja, saudaraku ya, dikonseling di gereja, semuanya dibereskan di gereja, akhirnya ketahuan bahwa pacarnya ini ternyata menghamili pacar yang kedua ini, saudaraku ya. Jadi terpaksa dia harus menikah dengan pacar yang kedua ini. Nah, pacar wanita yang pertama tadi merasa tidak terima karena apa? Sudah 5 tahun berpacaran. Kita ngomong, non, kamu harus bisa beres hatimu. Pak, kelihatannya gampang ngomong, Pak. Tapi sulit untuk dipraktekkan. Ya tolong doakan saya, Pak. Kita doakan supaya Noni ini bisa beres hatinya, saudaraku ya. Dan apa yang dia lakukan 2-3 minggu kemudian, saudaraku ya. Dia tidak ketemu kita di gereja, tapi suatu saat kita dapat kabar kalau dia mengakhiri hidupnya. Yaitu apa? Bunuh diri. Dia seorang wanita di dalam keluarga itu, saudaraku ya, yang hanya putri tunggal di keluarga itu. Jadi mama papanya itu sangat terpukul. Mereka sepertinya menyalahkan itu namanya pacarnya. Tetapi semuanya itu tidak bisa dituntut di dalam hukum, saudaraku ya. Sumber yang utamanya, dia tidak membereskan hatinya. Kalau hati setiap kita ini dibereskan dari segala luka, maka seperti Mazmur tadi berkata, Tuhan akan menyembuhkan hati orang-orang yang terluka sehingga dia boleh mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Yeskel 36 ayat 26 ini yang harus menjadi proyek kita di hari ini. Biarlah kita harus sepakat berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini harus menjadi program kita di malam hari ini. Hatimu harus beres dan Tuhan sudah berjanji Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Dan Tuhan akan menjauhkan dari hidupmu, dari tubuhmu hati yang keras dan diberikan kepada kita hati yang taat. Dan Tuhan sudah memberikan janjinya, yaitu apa? Roh Kudus akan diberikan kepada kita, diam di dalam batin kita. Sehingga kita tidak kembali lagi kepada hal-hal yang lama, tidak kembali lagi dengan hati yang keras, tidak kembali lagi kepada hati yang terluka. Dan dia berkata, aku akan membuat hidup saudara dan saya hidup dalam ketetapan, berpegang pada peraturannya, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Jadi malam hari ini apa yang perlu kita bereskan? Introspeksi diri di hidupmu. Mungkin itu yang pertama adalah hati yang degil atau hati yang bodoh. Yang kedua adalah hati yang bercabang. Mungkin kita masih terus hidup bercabang, mendua hati bersama dengan orang, bersama dengan Tuhan, bersama dengan keadaan dunia, atau juga hati yang keras. Mungkin kita masih sulit untuk bisa bertobat, sulit untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Ayo, malam hari ini praktekkan. Tuhan membela hidupmu. Dan yang terakhir, hati yang luka. Malam hari ini bereskan, maka hidupmu akan benar di hadapan Tuhan. Amin. Satu lagu saya serahkan Lukas. Haleluya. Siapa perkara? Aku tenang berada dekatmu, kau ya jawaban itu. Aku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Siapa tak kira para takaramu syukur. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Kau telah menegur setiap kami Tuhan. Mari Bapa, bentuk hati kami Tuhan, makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang seringkali tidak mau Engkau bentuk Tuhan. Kami keras Tuhan, kami maunya kami sendiri Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk melembutkan hati kami, untuk mau mendengar Tuhan.
perkataan-Mu Tuhan, teguran-Mu Bapa, dan pimpinan-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, yang kami masih ada kepahitan dalam hati kami, Engkau yang membereskan kami Tuhan. Biarkan hidup kami Tuhan penuh dengan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga ajar kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh hanya percayanya pada Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Buat kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, itu semua rencana-Mu dan waktu-Mu Tuhan yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan, bersekutu intim dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan, jemaat Harvest Blessing yang hadir malam hari ini lewat Zoom maupun yang belum hadir Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan. Engkau melawat Tuhan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mengerti setiap Tuhan permasalahan kami Tuhan. Engkau yang membukakan jalan Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan segala kebutuhan kami dan Engkau yang akan mencukupkan dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi Yesus. Untuk mengasihi Engkau Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua Tuhan, kami Engkau angkat bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk ibadah hari Rabu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama gak hadir Tuhan, yang dalam keadaan Tuhan yang menjauh daripada Engkau Tuhan. Engkau bawa kembali mereka Tuhan untuk mau bersekutu, untuk menerima lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan ibadah hari Rabu Tuhan. Biar kuasa-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan. Engkau yang menyejukkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Natal Tuhan tanggal 20 Desember Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengirimkan Tuhan donatur Tuhan. Engkau yang mengetahui segala keperluan untuk Natal ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang menyukseskan acara Natal ini Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Berkati Pak David, juga Cileli, juga anak menantu dan cucunya Tuhan, semua dalam pelindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau yang mengetahui Tuhan bebannya Pak David Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menjawabnya Tuhan, dan Engkau akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Untuk pemilu tahun depan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk keamanan Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan. Oh, semua dalam pelindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Bangsa kami Tuhan ada di hati-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, bersatu hati Tuhan untuk mendoakan Indonesia Tuhan. Biar yang terbaik Tuhan, Engkau yang memilih untuk pemimpin kami Tuhan. Juga keamanan dan kesejahteraan bangsa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong Lukas. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Selamat bergabung bersama kami. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya onset setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 22 November 2023 jam 7 malam bersama Pastor Robert Louis. Alamatnya di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam tetap online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 27 November 2023 jam 7 malam bersama Pastor Handoko. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Christmas Celebration Rabu 20 Desember 2023 jam 6 malam. Tempatnya di Resto Zhang Palace, alamatnya di Jalan Raya Lontar 127 Surabaya Barat. Harga tiket 175.000 per orang. Segera beli, tempat terbatas. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin.
Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau kerjakan, karyamu yang hebat. Engkau sudah menebus kami di kayu salib. Engkau sudah ada di muka bumi ini, supaya kami hari-hari ini, Tuhan, boleh membereskan setiap hati kami, untuk kami tidak menyalahkan situasi, kondisi, tidak menyalahkan keadaan yang kami alami, tapi kami boleh terus memandang Engkau, karena kami percaya kalau hati kami beres, maka segala yang Tuhan janjikan itu tergenapi di hidup kami. Kami yakin malam hari ini mereka yang semua yang dengar firman Tuhan, yang sakit Tuhan sudah pulihkan, sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang ngalamin masalah Tuhan sudah bukakan jalan, yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan juga sudah berkati, yang kekurangan Tuhan beri kelimpahan, sehingga mereka boleh bersukacita ada bersama Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan hatimu, dan diberikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga engkau boleh tetap teguh bersama dengan Tuhan, taat dengan akan firman-Nya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.